Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep perilaku dan perilaku kesehatan. Ya. Perilaku kesehatan atau konsep perilaku itu merupakan hal yang penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan karena kita salah satunya nanti tugasnya adalah merubah perilaku, ya, merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku dengan pola hidup yang sehat, ya, supaya masyarakat bisa berdaya dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri. Ya. Jadi tidak selalu berobat atau kuratif. Jadi untuk peningkatan derajat kesehatan dengan promotif dan preventif itu yang dilakukan yang terbaik adalah merubah perilaku masyarakat menjadi pola perilaku hidup sehat. Makanya kita penting untuk mempelajari tentang konsep perilaku dan perilaku kesehatan. Nah, apa sih perilaku itu? Ya, di sini dijelaskan bahwa batasan perilaku adalah merupakan aspek biologis. Aspek biologis itu berarti dilakukan oleh manusia atau hewan atau tumbuhan. Ya. Jadi yang bisa terlihat, gerak-gerik yang bisa dilihat ya, oleh aspek biologis manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Entah itu hewan, tumbuhan yang terkecil sekalipun dia mempunyai perilaku karena dia termasuk biologis. Kemudian juga dijelaskan bahwa perilaku adalah stimulus organisme respon atau respon yang diberikan oleh organisme atau aspek biologis tadi yang saya sebutkan karena stimulus atau rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa berupa apapun, ya. Rangsangan itu bisa berupa apapun yang menyebabkan seseorang atau organisme tersebut bereaksi atau merespon. Respon itulah yang disebut dengan behavior. Menurut pengertiannya, perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Ya. Jadi kegiatan atau aktivitas, kalau berupa kegiatan, aktivitas harusnya bisa dilihat, kan? Harusnya bisa dilihat oleh pihak luar. Tapi ada kalanya tidak dapat diamati secara langsung. Misal hanya melirik, hanya senyum simpul sedikit, nah itu bisa saja tidak teramati oleh pihak luar. Kemudian perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, dapat berupa perilaku tertutup atau perilaku terbuka, covert behavior atau overt behavior. Ya, itu ada perilaku tertutup, ada perilaku terbuka. Itu menurut Skinner. Skinner itu adalah seorang ahli psikologi, ya. Seorang ahli psikologi menyebutkan adanya respon terhadap stimulus bisa berupa perilaku tertutup atau covert behavior, ada yang disebut perilaku terbuka atau overt behavior. Apa itu overt dan covert behavior? Kita lihat nanti, oke? Kemudian menurut Skinner juga yang disebut respon, karena tadi perilaku adalah respon terhadap stimulus, ya. Nah, respon itu ada beberapa jenisnya. Ya, ada dua jenisnya menurut Skinner. Yang pertama adalah responden respon atau refleksif atau refleks, ya, refleks secara langsung. Ya, responden respon atau refleks, yaitu respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu atau eliciting stimuli. Ya. Atau biasanya dalam buku yang lain dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu responden respon itu cirinya adalah respon yang akan sama pada semua orang yang diberikan stimulus yang sama akan menghasilkan respon atau behavior atau perilaku yang sama. Makanya di sini disebut refleks. Ya, misal kita dikasih stimulus dengan sangat kuat, dipukul dengan kuat, kita akan secara otomatis berteriak atau mengeluh.
Nah, gitu. Apabila mata kita diberikan sinar yang kuat, secara otomatis kita akan berkedip atau mengkerutkan mata, memercingkan mata. Nah, itu adalah responden respon. Respon yang diberikan manusia atau semua orang dengan reaksi yang sama jika diberi stimulus yang sama. Itu namanya responden respon. Kemudian ada yang disebut operan respon atau instrumental respon. Apa itu? Yaitu respon yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus yang lain. Diberikan stimulus, kemudian merespon, respon ini memberi stimulus lagi untuk merespon yang lain, begitu seterusnya. Nah, itu namanya operan respon. Stimulus menghasilkan respon, respon ini menjadi stimulus untuk yang lain, bergerak terus demikian. Nah, misal contoh apa ya? Contohnya kalau kita diberikan perintah dalam suatu pekerjaan, diberikan perintah harus diselesaikan 1 hari, itu stimulus. Perintah itu adalah stimulus. Kemudian kita mengerjakan dengan sangat baik. Ternyata dengan kita mengerjakan sangat baik diberikan reward. Nah, berarti kita bekerja dengan baik itu respon yang menjadi stimulus bagi atasan untuk memberi reward. Nah, atasan memberi reward itu adalah respon, tapi juga bisa menjadi stimulus untuk yang lain bekerja lebih keras lagi. Nah, berarti itu stimulus, respon, menjadi stimulus lagi, menjadi respon lagi, menjadi stimulus lagi terus. Itu namanya operan respon. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang dijelaskan tadi oleh Skinner, bahwa perilaku yang merupakan respon dari stimulus itu bisa dibagi menjadi, bisa berbentuk covert behavior atau overt behavior, perilaku tertutup atau perilaku terbuka. Nah, apabila respon terhadap stimulus masih dapat diamati, itu namanya respon belum dapat diamati, itu namanya respon tertutup. Misal, ada woro-woro kalau ada vaksin COVID. Jadi pengumuman kalau akan dilakukan vaksin COVID itu adalah stimulus. Kemudian perilaku tertutup atau covert behavior kita yang bagaimana? Misal kita takut, takut, tapi dipendam dalam hati. Nah, itu adalah covert behavior, perilaku kita takut. Kemudian kita berpikir bahwa kita tidak akan, aku nggak mau ikut vaksin. Nah, itu namanya covert behavior. Kalau overt behavior bagaimana? Overt behavior itu yang bisa diamati, observable behavior. Bagaimana? Ya, dengan datang untuk mengikuti vaksin. Dengan pada saat ada vaksin kita diam saja di rumah. Itu namanya observable behavior atau overt behavior, perilaku terbuka yang bisa diamati oleh orang lain. Nah, ini tadi yang disebut. Apa itu respon tertutup atau covert behavior? Apa itu overt behavior? Coba dilihat di sini. Oke, inilah yang disebut tadi teorinya Skinner tentang SOR, stimulus, organisme dan respon tertutup dan respon terbuka. Jadi respon tertutup di sini yang disebutkan respon tertutup oleh Skinner adalah pengetahuan dan sikap. Jadi ada stimulus tadi misalnya. Kita pun dapat berita, stimulus berita bahwa ada masalah pandemi COVID dan seterusnya. Nah, respon tertutupnya apa? Kita cukup tahu. Nah, kemudian kita bersikap. Sikapnya misal, gak percaya aku adanya COVID, malah COVID itu akal-akalan dan seterusnya. Itu sikap. Tapi pada saat itu kita sikap yang ada pada pikiran dan hati kita itu kita keluarkan dalam bentuk tindakan, itu namanya overt behavior. Ya, misal kalian dengan tegas mengatakan saya tidak mau vaksin. Nah, itu namanya covert behavior, sudah tidak covert. Kalau covert, itu udah nggak mau tapi diam saja, itu namanya covert behavior. Ya. Perilaku, ya perilaku itu didasari dari ketiga ilmu psikologi,
kemudian ilmu sosiologi, kemudian antropologi. Sosiologi itu berarti hubungan manusianya secara sosial, kemudian psikologi itu berarti apa yang ada di pikiran seseorang, apa yang menyebabkan orang itu mau berperilaku dan seterusnya. Kemudian antropologi. Antropologi itu berarti dipengaruhi oleh kondisi di mana dia berada, lingkungan dia berada bagaimana. Jadi ilmu dasar perilaku itu adalah kumpulan dari beberapa ilmu ini. Psikologi masuk, sosiologi masuk, antropologi masuk. Karena perilaku orang di suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Perilaku orang sendirian dan berkelompok akan berbeda juga. Orang yang mendapatkan dukungan kelompok secara luas akan memperkuat perilakunya. Nah, gitu ya. Jadi ilmu dasar perilaku itu berdasarkan psikologi, sosiologi, dan antropologi. Oke. Kemudian perilaku kesehatan. Apa itu perilaku kesehatan? Perilaku kesehatan atau healthy behavior adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat, sakit, penyakit, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi respon seseorang terhadap stimulus yang berupa sehat, sakit, penyakit, faktor yang mempengaruhi kesehatan, informasi-informasi tentang kesehatan, ya, atau dia sendiri yang terkena penyakit atau orang yang di sekitarnya yang terkena penyakit, semuanya. Ya. Perilaku sehat tentang diet, tentang olahraga, dan seterusnya. Respon seseorang jika mengetahui tentang itu apa sih? Itu namanya perilaku kesehatan atau health behavior. Sedangkan klasifikasinya, perilaku kesehatan itu menurut Becker diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu healthy behavior atau perilaku sehat, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi perilaku sehat itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang sehat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Itu namanya healthy behavior. Kalau perilaku sakit atau illness behavior, yaitu aktivitas seseorang atau keluarganya yang sakit atau terkena masalah kesehatan untuk mengatasinya. Bagaimana pada saat dia sakit untuk mengatasi masalah tersebut atau untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan terapi supaya dia kembali sehat. Itu namanya illness behavior. Ada sick role behavior atau peran sakit, perilaku peran sakit, yaitu orang sakit punya peran atau role, kemudian punya hak atau rights, dan punya kewajiban untuk mendapatkan kesehatannya sendiri. Nah, itu namanya sick role behavior, ya. Nah, menurut Bloom, domain perilaku itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang namanya perilaku itu dibentuk dari 3 hal ini, maksudnya begitu. Kognitif itu biasanya atau sering disebut knowledge atau pengetahuan. Jadi orang kalau nggak tahu nggak akan berperilaku yang sama gitu loh. Jadi orang berperilaku itu karena dia punya pengetahuan berdasarkan dirinya. Pengetahuan itu entah benar entah salah, tapi dia punya pengetahuan itu. Kemudian ada afektif atau attitude atau sikap, ya, sikap atau afektif. Nah, jadi kalau biasanya pengetahuan yang diterima atau kognitifnya salah, afektifnya juga akan salah. Kalau dua-duanya salah, psikomotornya atau praktisnya, tindakannya juga akan salah, gitu ya. Jadi ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kalau knowledge atau kognitif itu tingkatannya ada banyak sekali, ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah tahu, hanya sekedar tahu. Tahu itu entah benar entah salah. Ini kita lepas dulu dari entah benar entah salah, tapi dia merasa tahu, ya, tahu saja. Kemudian ada comprehension, dia mengerti, memahami, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, menganalisis berarti dia sudah bisa menjawab mengapa kok terjadi itu, mengapa kok ini terjadi.
Sintesis itu berarti dia sudah bisa mengelompokkan sebabnya. Oh, kalau begini berarti harus begini. Oh, kalau begini harus begini. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu berarti bisa mengetahui penyebab masalah, bisa mengetahui ke depannya bagaimana. Sudah melalui proses analisis, sintesis, kemudian dilakukan evaluasi. Sedangkan kalau attitude atau afektif atau sikap itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah receive, menerima. Ya, dia menerima saja, mau diberi pengetahuan, oke, saya terima, diberikan masukan, diterima. Kemudian responding, merespon. Ya, jika dia menerima, dia akan memberikan respon. Jadi jika dia menolak, juga akan memberikan respon. Ya, setelah menerima, kemudian responnya dia bisa memperkuat argumennya atau bisa bertanya kembali, memperdalam dan banyak. Kemudian setelah merespon, mengevaluasi, kemudian responsibel. Responsibel itu bertanggung jawab terhadap sikap yang dipilihnya. Kemudian praktis atau tindakan, ada guided respon, ya, respon terpimpin. Jadi responnya masih respon yang terstruktur, respon yang sesuai dengan guided respon. Berarti responnya sesuai dengan normatif, maksudnya begitu, normatif ya. Kemudian mekanisme dia punya memberikan tindakan yang mekanisme berarti dia melakukan tindakan sesuai prosedur yang benar, kemudian adopsi, diadop untuk menjadi perilaku dan habit, ya, perilaku dan habit seseorang. Nah, itu. Pengukuran dan indikator perilaku kesehatan, ya. Kalau health knowledge atau pengetahuan tentang kesehatan, berarti pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatannya. Nah, yang disebut knowledge berarti pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatannya. Nah, jika health attitude atau sikap, ya, sikap yang sehat, yaitu memberikan pendapat atau penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Nah, harusnya ini orang yang tahu, dia akan mempunyai sikap yang lebih positif, ya, sikap yang lebih positif, menerima dengan bertanggung jawab, mengetahui dengan kalau tahu dengan benar, dia akan memberikan sikap yang lebih positif. Kalau sikapnya sudah positif, akan menunjukkan perilaku atau tindakan yang positif pula. Nah, di mana di sini disebutkan bahwa health practice atau tindakan yang sehat itu adalah kegiatan atau aktivitas dalam rangka memelihara kesehatannya. Jadi akan benar. Ya, kalau pengetahuannya benar, sikapnya benar, tindakannya akan benar juga. Kemudian di sini dijelaskan proses adopsi perilaku. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi untuk kita memanipulasi perubahan perilaku, kita harus tahu proses adopsi perilaku ini. Nah, menurut penelitiannya Rogers pada tahun 74, proses adopsi perilaku ini terjadi berurutan. Yang pertama adalah awareness. Seseorang itu harus sadar dulu, kalau dia ingin merubah perilaku, dia harus sadar bahwa ada stimulus. Stimulus itu ada masalah kesehatan, ya. Kemudian dia harus merasa tertarik, harus interest, ya, harus tertarik terhadap stimulus tersebut. Makanya kalau kita ingin merubah perilaku masyarakat, kita memberi stimulusnya juga harus stimulus yang menarik supaya masyarakat atau sasaran kita yang akan kita rubah perilakunya tertarik untuk terhadap stimulus yang kita berikan. Kemudian setelah tertarik, seseorang itu akan mengevaluasi stimulus tersebut. Mengevaluasi itu apakah benar atau tidak, dia akan mencari informasi yang lebih lagi, dia akan bertanya, dan banyak sekali. Ya, setelah dievaluasi dan dia merasa sudah cukup bahannya, maka dia akan trial, akan mencoba melakukannya.
Ya, sama seperti kita dulu awal-awal pandemi, kita disuruh merubah perilaku dari yang tidak pakai masker menjadi pakai masker. Nah, awalnya kita harus tertarik dulu, kenapa sih? Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa harus pakai masker? Apa pentingnya masker? Kita akan banyak tanya, banyak browsing, masker yang bagaimana, cara pakainya bagaimana, harus dicuci berapa kali, dan seterusnya. Kemudian setelah semuanya bahan yang kita butuhkan itu cukup, kita akan mencoba memakai. Oh ternyata ini nggak enak, oh ternyata ini enak, oh ternyata yang pas buat saya ini. Nah, kemudian setelah melalui trial, kemudian baru terjadi adopsi perilaku. Perilaku tersebut diterapkan pada dirinya, kemudian diaplikasikan setiap hari, sehingga diharapkan jika itu memang benar-benar baik dan bermanfaat menjadi habit atau menjadi kebiasaan, sehingga menjadi pola hidup sehat. Kemudian pada aspek kognitif ya, tingkatan pengetahuan, ada beberapa tingkatan tadi, 6 tingkatan tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa tingkatan pengetahuan itu ada 6. Yang pertama adalah tahu, ya tingkatan paling dasar, tahu. Kemudian memahami itu berarti pada saat ditanya bisa menjawab dan menjelaskan, itu namanya memahami. Kemudian tahap yang ketiga adalah mengaplikasikan, menganalisis, kemudian mensintesis. Tadi mensintesis, menganalisis itu berarti tahu mengapa, kenapa, ada apa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu menganalisis. Kemudian sintesis berarti dia sudah bisa memilah-milah yang mana yang menjadi penyebab yang langsung, yang mana yang tidak langsung, dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi. Kemudian sikap, ya sikap atau attitude. Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Makanya tadi disebut covert behavior, termasuk dalam covert behavior. Respon terhadap stimulus tapi masih tertutup, masih dipendam dalam hati, atau dia masih sudah bereaksi, sudah memberi respon, dia percaya, tidak percaya, kemudian dia menerima atau tidak, itu dari sikapnya. Kemudian komponen pokok dari sikap adalah kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap suatu objek. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, kecenderungan untuk bertindak, trend to behave. Itu namanya sikap, kecenderungan untuk bertindak. Jadi belum dilakukan, dia masih dalam konteks attitude, dalam konteks sikap, ya, belum bertindak, masih dalam bentuk kepercayaan, keyakinan, ide, konsep dalam pikirannya. Oh, misal kalau ada suatu objek gitu, kemudian kita berpikir, oh baiknya kayaknya warnanya harus begini, warnanya harus begini, tapi dalam konsep dalam pikirannya, belum dituangkan dalam tindakan, itu namanya sikap. Percaya, tidak percaya, ya disuruh vaksin, wah aku nggak percaya ono COVID. Nah, berarti di pendam-pendam dia tidak percaya dengan COVID. Tindakannya apa? Tidak ikut vaksin misalnya, seperti itu. Kemudian berbagai tingkatan sikap. Yang pertama menerima, merespon, menghargai, atau bertanggung jawab. Nah, yang terakhir bertanggung jawab. Jadi kalau sudah seseorang sudah mengambil sikap, ya, mengambil sikap. Jadi dia mau percaya atau tidak percaya, mau menerima atau tidak menerima, itu yang tingkatan yang paling tinggi dari sebuah sikap itu adalah bertanggung jawab terhadap sikap yang diambilnya. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah pilih terhadap stimulus tersebut. Kemudian praktis, ya, domain ketiga dari perilaku yaitu praktek atau tindakan. Apa itu praktek atau tindakan? Tingkatannya sampai terjadi tindakan itu yang pertama adalah persepsi dulu terhadap suatu objek. Ya. Kemudian respon terpimpin, guided respon. Kemudian mekanisme dan adopsi tadi. Ya. Faktor penentunya, determinan perilaku pada umumnya
banyak melibatkan faktor kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku dan bukan perilaku. Ada faktor perilaku, ada faktor non perilaku. Ya, ada dua faktor. Yang bagaimana itu kita lihat. Nah, determinan perilaku kita menyuplik dari 3 teori, teorinya Lawrence Green, teorinya Sihanouk, dan teori dari WHO. Bagaimana itu determinannya perilaku? Yang pertama Lawrence Green. Lawrence Green yang mempengaruhi perilaku ada 3, yaitu predisposing factor, reinforcing factor, dan enabling factor. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah predisposing atau faktor yang mempermudah terjadinya perilaku tersebut. Apa itu? Yang pertama pengetahuan, sikap, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kalau enabling factor apa? Faktor pemungkin, misal yang memfasilitasi perilaku. Kemudian reinforcing factor apa? Faktor penguat yang mendorong. Kita contohkan. Nah, contohkan imunisasi. Kita mau merubah perilaku imunisasi pada suatu masyarakat. Predisposing faktornya apa? Ya, jadi pengetahuan tentang imunisasi itu. Jenis-jenis imunisasi, kenapa harus diimunisasi, apa bahayanya jika tidak diimunisasi. Nah, itu pengetahuan itu harus tahu dulu. Kemudian sikapnya, menerima atau tidak. Kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalnya. Kalau ternyata masyarakatnya tidak percaya vaksin itu haram, ya tidak akan terbentuk perilaku. Nah, kalau ada nilai-nilai yang baik yang mendukung sebuah perilaku tersebut, maka perilaku itu akan mudah untuk diadopsi oleh masyarakat. Kemudian enabling faktor, faktor yang memfasilitasi perilaku tersebut. Nah, harus kalau kita ingin menyarankan masyarakat untuk melakukan imunisasi, mengimunisasikan balitanya, berarti kita harus menyediakan ada tempat, ada fasilitas, ada posyandu yang terjangkau oleh masyarakat. Karena kadang masyarakat itu tidak mau mengimunisasikan atau memvaksinkan anaknya bukan karena tidak tahu. Dia tahu, tapi tidak, tempat fasilitasnya jauh. Tidak ada posyandu. Mau ke puskesmas jauh. Kemudian yang ketiga adalah reinforcing factor, yaitu faktor yang penguat, yang mendorong terjadinya perilaku. Misal ada undang-undang dari pemerintah kalau vaksin itu wajib bagi semua orang. Nah, itu berarti memperkuat lagi, oh berarti apapun yang terjadi harus divaksin, gitu ya. Kemudian, nah ini menurut Sihanouk, apa yang mendukung terjadinya sebuah perilaku? Yang pertama adalah intention, niat dari dirinya sendiri masing-masing. Kemudian social support, ada support dari orang-orang di sekelilingnya. Ya. Niat mau mengimunisasikan bayinya, tapi tidak didukung keluarga. Orang usah di imunisasi itu nggak ada panas, imunisasi pecah gak diimunisasi ya nggak loro. Nah, harus ada dukungan social support. Kemudian accessibility of informasi, terjangkaunya atau tersedianya informasi. Tadi harus tahu apa itu pentingnya pentingnya vaksin, apa saja jenisnya, harus berapa kali, harus berapa bulan sekali, dan seterusnya. Kemudian personal autonomi, kebebasan pribadi. Jadi seseorang itu punya kebebasan untuk menentukan sikap. Ya, kalau tidak ada ini, dia akan tergantung dari social support tadi, support system. Tapi kalau dia punya kebebasan pribadi, walaupun social supportnya tidak mendukung, ya tidak ada social support, dia akan bisa menentukan perilakunya sendiri. Kemudian action situation, kondisi yang memungkinkan tadi didukung fasilitas, adanya bantuan dari tenaga kesehatan dan seterusnya. Ya, itu teori dari Sihanouk.
Ada 5, intention, social support, accessibility of information, personal autonomy, dan action situation. Nah, kalau dari WHO bagaimana? Dari WHO ada 4 yang mendukung terjadinya perilaku. Yang pertama adalah thought and feeling, pemikiran dan perasaan. Berarti tetap harus ada informasi, harus ada pengetahuan dulu. Kemudian personal referensi seseorang, bisa dari dirinya sendiri, bisa dari keluarga, bisa dari info dari luar, dari sosial media, dan seterusnya. Kemudian resources, ketersediaan sumber daya. Sumber daya itu ada uang, ada kendaraan, ada fasilitas, ada tenaga kesehatan, ya itu semua sumber daya. Kemudian culture, sosial budaya, social support. Tahap-tahap kegiatan dalam perubahan perilaku. Yang pertama tahap sensitisasi, kemudian tahap publikasi, edukasi, dan motivasi. Apa itu? Kita coba lihat. Yang pertama tahap sensitisasi. Tujuannya memberikan informasi dan kesadaran pada masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi ini kalau kita mau merubah perilaku masyarakat secara luas, yang pertama kali pada tahap sensitisasi ini tujuannya adalah memberikan informasi dan kesadaran pada masyarakat terkait dengan kesehatan. Tapi di sini tidak memberikan atau peningkatan penjelasan pengetahuan, tidak mengarahkan untuk perubahan sikap, belum merubah perilaku tertentu. Bentuk kegiatannya adalah dengan poster, selebaran, radispot, dan lain sebagainya. Jadi belum memberikan intens untuk mengarahkan tentang perubahan perilaku. Belum seperti itu, hanya tahap sosialisasi, sensitisasi istilahnya. Kemudian tahap publisitas, yang pertama adalah kelanjutan dari tahap sensitisasi tadi, tapi penjelasan lebih lanjut jenis atau macam pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk kegiatannya adalah press release, ya, sudah melakukan komunikasi, istilahnya begitu. Kalau tadi hanya komunikasi secara pasif dan melalui poster, selebaran, dan lain sebagainya. Kemudian tahap edukasi tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap serta mengarahkan kepada perilaku yang diinginkan oleh kegiatan atau program. Bentuk kegiatannya adalah metode belajar mengajar, penyuluhan, konseling, atau apapun itu, health education. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap motivasi. Lanjutan dari tahap edukasi tujuannya adalah perorangan atau masyarakat yang benar-benar merubah perilaku negatif menjadi perilaku yang mempunyai perilaku positif yang berhubungan dengan kesehatan. Berarti di sini setelah diedukasi, kemudian dimotivasi untuk merubah perilakunya dari yang negatif menjadi perilaku positif atau health behavior. Nah, ini kenapa kita harus belajar tentang ilmu perilaku? Karena ini tadi, kita harus melakukan promosi kesehatan. Sedangkan promosi kesehatan itu adalah untuk merubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi yang positif atau perilaku sehat. Atau kalau sudah sehat, kita rubah lagi menjadi bentuk perilaku yang lebih baik lagi. Ya. Nah, promosi kesehatan ini bagaimana untuk merubah perilaku itu dibagi atau dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor perilaku dan faktor non perilaku atau faktor fisik. Apa itu? Coba kita lihat. Upaya intervensi terhadap faktor perilaku melalui pendekatan pendidikan atau bisa paksaan atau tekanan. Ya. Kalau dalam situasi kondisi tertentu yang genting, yang butuh perubahan perilaku secara cepat, kita bisa melakukan paksaan atau tekanan. Ya, kalau ingin merubah dalam jangka waktu yang panjang, berarti harus edukasi.
Hubungan promosi kesehatan dengan determinan perilaku yang tadi. Kita harus tahu predisposing, enabling, dan influencing faktor tadi. Itu yang kita manipulasi. Apa yang mau dirubah? Ya, tadi dari predisposing sudah bagus atau sudah ada atau belum? Kalau belum berarti itu yang kita tekankan. Enabling-nya sudah ada atau tidak? Kalau belum ada kita lengkapi. Enforcing-nya bagaimana? Kita lihat semuanya. Ya. Faktor perilaku non perilaku itu di mana ya? Di sini ini. Ya. Ada enabling, ada fasilitas, ya faktor fisik, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, ada fasilitas untuk edukasi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan faktor perilaku dan non perilaku. Gitu ya. Untuk pengantar atau konsep dasar perilaku dan perilaku kesehatan itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada materi yang lebih mendasar lagi tentang perilaku dan perubahan perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.